Kamu sering gugup? Kamu sering bingung? Ya, jadi ini topik saya kali ini. 5 cara menghilangkan gugup di segala situasi. Topik kali ini saya akan membahas sedikit success before 30. Nah, adik-adik yang sering gugup, kalau mungkin waktu mau presentasi atau bicara di depan panggung, atau mungkin mau nembak pacarnya, tapi gugup juga, ya kan? Nah, ini ada beberapa tips sih untuk Anda, termasuk mungkin Anda mau presentasi, Anda mau closing klien, mau closing customer. Nah, itu seringkali Anda kan gugup, ya. Anda seringkali berdegup kencang. Kenapa kok saya bisa seperti ini? Segala situasi. Ada 5 tips sih untuk Anda supaya Anda menghindari rasa gugup. Yang pertama adalah melatih napas. Ya, jadi napas itu dilatih. Tarik napas, buang napas. Penting sekali. Tarik napas, buang napas. Itu penting karena dengan menarik napas, take a deep breath, napas yang dalam, itu akan membuat Anda relax, ya, membuat Anda akan lebih tenang dan menghilangkan rasa gugup. Ya, kalau perlu buang. Ya seperti itu. Nah, itu menghilangkan rasa gugup. Karena seperti itu membuat Anda akan tampil lebih percaya diri. Nah, kalau Anda misalkan masih gugup, gemetar, tangan dingin, keringat dan sebagainya, itu membuat Anda menghilangkan rasa gugupnya dengan cara seperti itu. Buang napas. Itu tips yang pertama. Ya, saya juga seperti itu ya. Kalau dulu awal sebelum jadi pembicara, saya kan dulu sebelum menjadi pembicara di panggung kan sama seperti Anda, yaitu tidak punya pengalaman bicara di panggung. Saya masih ingat waktu saya masih SMP, itu saya disuruh membacakan puisi waktu itu sama guru saya. Aduh, saya gugupnya setengah mati. Tapi karena saya nggak tahu tips ini, ya jadinya saya membacakannya dengan suara yang terpatah-patah dan terbata-bata dan akhirnya menjadi sangat tidak jelas. Ya. Jadi kalau Anda kenal Chandra Putra Negara sekarang, bisa bicara lancar di depan kamera seperti ini, itu adalah prosesnya puluhan tahun. Saya dulu adalah orang yang penakut, saya dulu juga orang yang mudah gugup. Ya. Itu membuat saya akhirnya tidak bisa menjadi seorang pembicara yang baik. Tapi percaya deh, banyak komunikator yang baik, banyak pembicara yang baik itu awalnya orang yang tahu bagaimana cara mengatasi rasa gugup. Nah, kemudian itu juga mengurangi rasa panik. Ya, kalau Anda berkurang rasa paniknya itu juga sangat penting. Jadi jangan lupa tarik nafas dan buang berkali-kali. Nah, maka dengan demikian Anda akan mengurangi. Contoh Anda mau pertandingan contohnya, mau pertandingan melawan siapa. Nah, Anda kan bisa melihat banyak mereka orang-orang yang sukses, atlet-atlet itu, mereka itu kan tarik napas, buang napas, ya seperti itu. Ya, jadi cara mengurangi rasa gugup seperti itu. Yang kedua, afirmasi atau auto-sugesti, auto-suggestion. Nah, saya sudah ajarkan di video saya yang sudah viral banget, sudah jutaan view ya, 3 kebiasaan kecil yang dilakukan orang-orang sukses setiap hari. Saya sebenarnya sudah ajarkan di sana, yaitu setiap hari auto-sugesti yang positif. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Ulangi. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Nah, itu membuat Anda menjadi hal yang positif. Nah, Anda bisa sugesti apapun. Yang penting kalau mau simpel ya, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Nah, rasa gugup itu akan berkurang jauh. Kalau Anda sugesti positif seperti itu, maka nih saya rasa tidak bisa, rasa takut itu akan hilang diganti dengan rasa saya pasti bisa. Oke? Dan yang ketiga, nah ini yang penting banget, berlatih. Ya pastilah, nggak ada yang namanya gugup itu kalau nggak berlatih. Orang itu bisa karena biasa. Ulangi kata-kata saya, bisa karena biasa. Nggak ada orang ceritanya bisa itu tanpa berlatih, nggak ada. Ya masalahnya Anda sih malas berlatih. Kalau Anda mau kalau tidak mau gugup di setiap pertandingan ya seringlah berlatih. Ya makanya kenapa sparring itu penting. Ya sparring itu berlatih, tanding itu penting. Dengan demikian Anda akan seringkali berlatih, Anda otomatis akan hilang rasa gugupnya. Ya, itulah beda pemain amatir sama profesional. Pemain amatir mungkin jarang berlatih, jam terbangnya kurang, sehingga mudah gugup. Ya, nah tetapi dengan Anda sering berlatih, sering mendengarkan motivasi yang positif, sering memberikan sugesti yang positif, afirmasi autosugesti yang positif, Anda akan menjadi orang yang kuat dalam berlatih. Dan juga sering berlatih akan menjadi sempurna. Jadi itulah bedanya seorang yang amatir dan profesional. Kalau misalkan Anda sering berlatih, otomatis bisa menjadi biasa. Practice make perfect. Bisa menjadi biasa. Sering berlatih, Anda akan menjadi ahli. Ya, tonton juga Hukum 10.000 Jam ya dari video saya yang saya sadu dari bukunya Tipping Point Malcolm Gladwell.
Anda juga tonton. Sering berlatih itu luar biasa. Dan itu pasti rasa gugupnya akan hilang. Apapun itu rasa gugup Anda. Entah itu Anda mau bertanding kah, entah Anda mau maju ke depan panggung kah, entah mau presentasi lah, entah mau ketemu klien lah, mau ketemu bos lah, mau ketemu apapun. Mau ajukan TA sama dosen lah, apapun. Itu sangat berlaku. Ya, oke. Yang keempat, yaitu prepare for the worst. Prepare for the worst itu artinya persiapan. Ya, jadi bicara soal persiapan, sahabat entrepreneur, itu sangat penting sekali. Tidak ada kesuksesan tanpa persiapan. Kalau Anda mau seminar, Anda mau jadi pembicara, biasakan datang 1 jam atau 2 jam lebih awal. Anda akan menguasai panggung, menguasai audiens. Anda juga akan menguasai seluk-beluknya. Nanti Anda mau ngapain. Nah, itu penting sekali. Dengan adanya persiapan, itu otomatis akan mengurangi rasa gugup. Nah, seringkali rasa gugup itu timbul ketika Anda kurang persiapan. Ketika Anda bicara, ya audiens sudah datang semua, Anda baru susun sana, susun sini. Wah, itu sangat tidak profesional sekali. Nah, jadi sama. Kalau Anda mau bertanding, ya Anda perhatikan ya, klub-klub besar kalau mau bertanding itu setengah jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya itu ada warming up, ada pemanasan. Ya, jangan begitu main langsung, nggak boleh. Itu tim yang sangat tidak profesional sama sekali. Sama juga ketika Anda pasti harus ada persiapan. Memang persiapan tidak menjamin Anda itu tampil sempurna, tapi minimal Anda bisa meminimalisir rasa gugup Anda kalau Anda ada persiapan, daripada nggak ada persiapan sama sekali. Sama seperti besok Anda mau ujian, belajar sama nggak belajar, mana lebih gugup? Ya pasti kalau Anda nggak belajar dong. Ya, kalau Anda punya persiapan, Anda sudah belajar, pasti Anda nggak gugup. Jelas ya, jadi persiapan itu sangat penting. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting, ini yang sering dilakukan banyak orang bersama, yaitu berdoa. Ya, dengan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, niscaya itu akan mengurangi rasa gugup. Kita harus sertakan Yang Maha Kuasa di dalam setiap pekerjaan kita, aktivitas kita, perilaku kita, apapun kegiatan yang akan kita lakukan, semoga semuanya dilancarkan dan tidak kurang sesuatu apapun. Niscaya kalau Anda melakukan itu semua, saya yakin Anda bisa menghilangkan rasa gugup itu. Meskipun tidak sempurna, tapi Anda bisa mengurangi dengan sangat-sangat banyak sekali. Dan kuncinya, lakukan 5 tips ini. Saya ulangi, pertama, melatih napas. Kedua, autosugesti, autosuggestion. Yang ketiga, berlatih. Yang keempat, prepare for the worst, persiapan yang baik, siapkan yang terburuk. Dan yang kelima, berdoa. 5 tips ini tips yang sangat powerful. Itu yang juga sering saya lakukan ketika saya sedang gugup dulu-dulunya menghadapi segala sesuatu. Lakukan 5 hal ini secara berulang. Anda yang amatir pun bisa jadi profesional. Anda yang pemula pun bisa menjadi profesional. Anda yang biasa-biasa pun akan menjadi ahli. Oke? Demikian sahabat entrepreneur, jangan gugup terus ya. Adik-adik ya, siapapun Anda jangan suka gugup. Niscaya Anda akan menjadi orang yang lebih tangguh dan lebih luar biasa. Like-nya jangan lupa, berikan komentar-komentar Anda. Komentar Anda akan memberikan saya inspirasi untuk membuat video baru. Jangan lupa subscribe ya, subscribe ya. Yang tombol merah itu jangan lupa ditekan. Jangan lupa juga 2 video ini ditonton, serta lonceng di bawah silakan diklik ya. Sukses untuk Anda, semoga Anda tidak gugup lagi. Salam hebat luar biasa.